Om Swastiastu, pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Winata menjumpai Anda dalam Bali Post Talk. Sebelum saya memulai, saya akan membuka masker dulu untuk jelas suara dan kebetulan kita juga semua sudah berjaga jarak. Hari ini saya akan membicarakan tentang pengusaha di Bali yang tergabung dalam Kadin, kemudian bagaimana Kadin memberikan perhatian yang luar biasa kepada para pengusaha di Bali yang terdampak akibat pandemi Covid. Dan kebetulan juga pengurus Kadin akan dilantik pada tanggal 20 November ini. Saya akan mewawancari Ketua Kadin terpilih, Bapak Madi Ariandi. Kita sapa dulu. Om Swastiastu, Pak Madi. Om Swastiastu. Kita bisa Gimana buka kabar? masker nih. Buka masker Baik. ya sudah. Baik ya Pak Madi ya. Tunggara sehat. Apa yang ini kita harus prokes kesehariannya, prokes menjadi Tetap jalan. mindset utama kita ke depan. Selamat dulu nih Pak Madi dan pengurus Kadin. Pak Madi sebagai ketua terpilih yang akan dilantik tanggal 20 ya. 20 Akan pengukuhan dilantik oleh Ketua Umum Kadin. Ketua Umum Kadin. Ya, akan juga dihadiri Pak Gubernur mungkin. Ya, Oke. salah satunya Pak Unur, Pak Unur akan hadir sekaligus memberikan pidato program bagaimana solusinya, memberikan spirit kepada dunia usaha di Bali tatkala situasi pandemi ini akan sudah mulai di titik, ada yang mengatakan sudah pada titik 5, tinggal datar atau menurun, tetapi prokes kesehatan dan yang paling menjadi fokus dari Pak Gubernur itu bagaimana memberikan solusi atau stimulus atau kepada program-program di masa pandemi ini, yang lagi sedikit diperkirakan masa ini, walaupun ketidaktahuan sebagai leading sektor di pemerintah daerah atau mungkin di Kadin sebagai memberikan sebagai mitra dari pemerintah daerah, memberikan masukan-masukan di bidang ekonomi terhadap untuk kebijakan pemerintah daerah, artinya spirit ke depan akan menguatkan imun bukan masyarakat, imun para pengusaha yang terdampak, yang langsung terdampak, di mana Bali itu hampir 80% semua berpikiran di sektor pariwisata. Dan memang kondisi kita sudah memasuki bulan ke-9 di pandemi ini, kondisi pengusaha memang sudah agak lelah ya Pak De ya? Atau gimana menggambarkan kondisi pengusaha yang Pak Madi lihat sebagai seorang ketua Kadin? Kalau saya buka kenyataannya, semua orang pasti sudah tahu. Tetapi kami di Kadin tidak akan memberikan ikut larut pada situasional yang seperti itu. Kami akan memberikan satu pemicu spirit kepada dunia usaha. Jangan sampai kayak orang sakit, anggapannya asosiasi atau organisasi lembaga Kadin ini adalah induk dari asosiasi dan para pengusaha yang bernaung di bawahnya. Jangan sampai Kadin juga larut juga, berikan spirit. Nah, untuk itu lembaga ini akan berfungsi manakala situasi seperti ini, dia akan menjadi leading sektor, memberikan spiritual advokasi dan edukasi terhadap apa yang dirasakan tidak hanya Bali, secara global. Bahkan kata Pak Gubernur mengatakan, kita bukan meminta perhatian lebih. Langkah rasional yang diambil adalah Bali itu 80% bukan etalase Indonesia di mata dunia internasional. Peluang-peluang itu yang harus menjadi pemikiran, memberikan masukan. Apa yang menjadi program Pak Gubernur melalui program bakunya Naun Satkerti Loko Bali itu harus memberikan dukungan, mendukung. Tidak ada sebuah program yang akan merugikan dunia usaha di bidang ekonomi. Jadi akan memberikan support. Jadi istilahnya nanti ke depan Kadin akan hadir di tengah-tengah pandemi ini untuk memberikan support kepada pengusaha-pengusaha Bali gitu ya di masa pandemi ini. Nah mungkin support yang akan diberikan apa nih Pak Madi? Apakah akan melakukan lobbying mungkin ke pihak-pihak terkait agar terutama perbankan nih? Karena bantuan atau perlu bantuan support dana juga mau tidak mau harus ada dua support yang akan diberikan. Satu, program PEN yang berbasis baku secara nasional. Itu akan artinya akan dipakai untuk seluruh provinsi yang terdampak. Kedua, itu jangka panjang, ada jangka panjang dan jangka pendek. Dan kedua,
yang khusus bagaimana caranya kalau ke depan program nasionalnya menggalakkan aktivitas pariwisata atau untuk mengisi kekosongan turis yang ada di Bali karena penerbangan internasional belum dibuka, ke depan dia akan memakai program-program mencari peluang di pasar domestik. Manakala pasar domestik itu sudah mulai melalui kementerian, lembaga, dan pemerintah pusat yang akan mengadakan satu pertemuan atau event atau meeting-meeting yang sifatnya workshop dan koordinasi ke depan ini, hendaknya ya jangan dilakukan di Nusa Dua saja. Soalnya Nusa Dua kan itu perusahaannya betul. Yang terdampak memang betul semua yang ada di aktivitas yang terdampak di Bali, tetapi yang itu kan besar. Ya, ya. Mungkin hampir pemilik hotel yang ada di Nusa Dua semua juga memiliki core bisnis di luar Bali, seperti BUMN. Kalau itu diadakan hanya dari Jakarta turunnya ke di Nusa Dua lagi, nanti kembali lagi. Nah, dampak yang diinikan oleh masyarakat nanti tidak terasa. Itu satu. Kedua, sebelum mereka akan orang suruh datang tiba-tiba habis meeting sebentar, habis itu perlu ada tambahan waktu untuk berapa hari atau 1-2 hari, mungkin manakala dia keluar ke tempat-tempat pariwisata itu masih tidak teratur, banyak kan yang tutup seperti tidak itu kan kalau itu tidak disiasati atau tidak diambil langkah untuk mempersiapkan Bali akan menyambut pembukaan turis pariwisata internasional, itu malah jadi kontraproduktif. Jangan deh ke Bali, Bali masih sedang siap. Nah, nanti malah jadi seperti itu. Nah, untuk ke depan mungkin pemerataan itu ada. Yang paling penting mungkin stimulus yang pengajuan soft loan yang diajukan oleh Bapak Gubernur. Kami juga dari Kadin terlibat langsung dalam hal ini. Ya, yang terlibat adalah dari segi aturannya. Bank Indonesia, OJK, Pak Gubernur yang memimpin langsung, dan beberapa kali diadakan pertemuan dengan Menteri dan langsung diadakan webinar oleh Pak Gubernur ke Menteri, suratnya CQ-nya ke Menteri Menteri Kemaritiman. Jadi ke Pak Luhut ya berarti ya. Jadi memang sudah diajukan untuk soft loan ini. Saya melihat tadi ketika Pak Madi mengatakan bahwa ketika nanti Bali mau dibuka, serius dibuka, tidak hanya hotel-hotel besar saja yang harus buka ya, tapi juga usaha-usaha lain yang ada misalnya di Kuta gitu. Jangan sampai ini yang masih tutup. Kalau mereka tutup, datang wisatawan juga akan kontraproduktif kan gitu ya. Berarti mereka ini juga perlu diberikan bantuan berarti soft loan tadi untuk bagaimana mereka berusaha membuka usahanya begitu. Itu ada soft loan yang terdampak langsung di sektor perhotelan, di kurang lebih ada 50%-nya atau 55% sampai 60%. Yang 40% subsektornya. Sebab manakala pariwisata dibuka kan si turis itu kan tidak hanya tidur di hotel hotel saja, klipak-klipuk atau berenang di hotel, kan malah menjadi jenuh. Nah, dia kan perlu jalan-jalan. Perlu diketahui adalah destinasi pariwisata, industri pariwisata di Bali itu sudah mulai ada di tahun 30-an. Dan sudah sangat berpengalaman. Basisnya adalah basis budaya. Atraksi budaya itu adalah lokal genius yang ada di setiap daerah masing-masing. Nah, itu yang perlu. Kalau hanya industri pariwisata yang modern dan yang canggih dengan teknologi yang kekinian, banyak tempat yang indah di Bali, di dunia itu banyak selain Bali. Tetapi Bali the only one. Karena dia dibalut atraksi turismenya itu ada berbasiskan budaya. Untuk itu Pak Gubernur dengan program Nangun saat ketika itu mengemas, memperkuat lagi, istilahnya basisnya diprotek dan untuk dikemas akan menjadi satu daya tarik ke depan. Mungkin pariwisata yang berbasis modern, kalau ada industri baru umumannya kayak di Dubai, kemudahan kecanggihan itu diberikan, tapi mereka tidak punya budaya. Tapi kalau Bali mengejar orang yang industri pariwisata berbasiskan modal, berat kita ngelawannya terus harus ada tren 5 tahun sekali, tren perubahan. Nah, kalau budaya kan makin dia balik ke menggali lokal genius kita, makin menjadi sesuatu yang menarik di era tren digital ini.
Nggak ada di dunia ada budaya mana. Kayak di New Zealand budayanya kan mirip dengan Papua ya. Cuman dia daerah untuk turis yang berbasis budaya cuman satu tarian yang punya tarian yang pakai rumbai-rumbai, cuman pakai hiasan yang sangat sederhana, itu aja dia miliki. Kalau di Bali tariannya, budayanya, agama yang sekaligus keiring dengan budayanya. Terlalu kaya kita. Nah, itu yang harus kita menjadi unjukan. Dan itu juga harus dihidupkan, unggulan, dihidupkan dihidupkan dan diprotek unggulan. Dan jangan sampai istilahnya membayak budaya-budaya baru lagi, budaya-budaya luar yang di Bali-Bali kan itu ya itu kami tidak mau ke arah itu, karena kami udah punya kok. Baik, Itu. baik. Pak Ode, mungkin yang menarik tentang PEN tadi, mungkin ada jumlah yang dana bukan hibah ya, ini soft loan ya katanya tadi, ini pinjaman lunak gitu ya. Berapa yang diusulkan oleh Kadin? Ada angkanya tidak, dan untuk apa saja ini? Dalam hal ini bukan Kadin bagian dari tim itu. Oh, artinya Kadin ada di dalamnya tetap sebagai Bapak Gubernur sebagai kepala daerah. Oh, Pak Gubernur yang mengajukan itu ya. Sebagai kepala daerah melihat perlu dilakukan langkah-langkah pinjaman. Di mana filosofi dari pinjaman itu adalah dia akan industri pariwisata itu akan terjadi kurang lebih di 200.000 kamar dengan rasio 1 saja, berarti 200 pekerja yang terpapar. Kalau itu diberikan pinjaman dikalikan karena tidak ada aktivitas, diberikan 50% dari UMR. UMR itu adalah rata-rata di 2,6 mungkin. Badung lebih tinggi atau di mana diratakan sekian menjadi 1,5 juta lah paling tinggi. Nah kalau itu tadi itu buat makan saja, kali 200.000 udah 300 M. Dia bisa menjadi titik ungkit pasar tradisional. Nggak mungkin orang jadi imun terjaga, kepastian kan pasti sudah orang udah bisa bulanannya. Tetapi mereka itu yang pekerja itu bisa memiliki kewajiban 50% dalam sebulan dia ada. Itulah dia akan merawat hotelnya, mempersiapkan networknya dihidupkan, webnya dijalankan, komunikasi persiapan manakala dibuka sudah kita siap semuanya. Dan itu bunganya sangat rendah yang akan menjadi tanggung jawab yang akan dikembalikan oleh perusahaan itu sendiri. Jadi si pengusaha itu tidak punya uang, tapi masih bisa memberikan menjalankan kewajibannya, memberikan upah terhadap karyawan yang terdampak. Itulah bentuknya. Jadi kan dipastikan tidak ada PHK. Di rumah kan pasti masih ada. Toh itu tenornya 10 tahun. Mulai dengan grace period di 2023 baru akan dilakukan. Nah itu sedang dilakukan kajian untuk bagaimana terobosannya. Kalau belum pakai kajian bank saja tidak bisa. Ini kajian khusus karena situasinya sangat khusus dan dengan pandemi ini situasinya semua tidak normal. Gitu aja. Baik, karena tidak normal maka harus ada perlakuan khusus ya. Perlakuan khusus. Ya. Di Jogja pernah terjadi perlakuan khusus waktu gempa Jogja loh. Oh, itu kan sektoral sekali kan, cuma satu kota di perlakuan khusus. Ada sebelum diberikan dengan tenor yang ada perilaku seperti itu, tapi kejelasannya lebih. Tapi khusus pernah terjadi itu di Jogja. Itu kan Jogja aja yang kena waktu gempa Jogja. Nah, Bali ini kan sudah karena terdampak sangat luar biasa. Ya. Paling buruk pertumbuhan ekonomi minus yang 12. Dan untuk para pengusaha yang ada di sini, hendaknya para pengusaha yang di dalam wadah Kadin ini hendaknya bisa memposisikan diri menjadi tuan rumah dengan kalau ke depan di 2021 Bapak Gubernur akan proyek-proyek APBN yang akan terjadi seperti pembangunan airport, jalan tol, revitalisasi Besakih, relokasi art center dan proyek pelabuhan. Nah, hendaknya peran dan partisipasi pengusaha lokal hendaknya itu menjadi perhatian ke depan. Kadin yang akan mengawal bagaimana Bapak Gubernur akan memberikan kesempatan. Tapi tidak serta-merta menangkan ini, menangkan tidak ada. Dan tentu dengan aturan-aturan dan profesional dan kompetensinya. Baik. Karena waktu Pak Made luar biasa sudah memberikan kita informasi penting juga berkait dengan bagaimana kondisi atau upaya yang akan dilakukan oleh Kadin untuk bagaimana menggerakkan kembali perekonomian Bali. Benar dikatakan Pak Made tadi, kita sudah berada di titik terbawah kemarin, dan di kuartal yang ketiga ini kita sudah ada pertumbuhan walaupun masih kecil.
Tapi kalau year to year-nya memang kita di bawah, tapi key to key-nya sudah oleh pertumbuhan ini merupakan gejala yang baik, dan mudah-mudahan ke depan kita akan menjadi lebih baik lagi. Kemudian kata Pak Ketua Kadin tadi bahwa ke depan di 2021 nanti 2022 dan ini ada upaya-upaya bagaimana menggerakkan kembali sektor usaha di Bali menjadi tuan rumah, Pak Made ya. Dan Kadin akan mengawal itu bersama nanti dengan Pak Gubernur. Demikian wawancara saya dengan Ketua Kadin Bali yang akan dilantik, dan mudah-mudahan berjalan lancar dan mudah-mudahan bisa berkontribusi yang baik lagi di masa-masa yang sulit seperti sekarang ini untuk pengusaha Bali. Demikian, saya tutup dengan Promo Santi. Om Santi. Santi. Om. Terima kasih.